Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Banteng Hartantoso dari kelas 3BD4 dengan NIM belakang 036. Di sini saya akan mempresentasikan program matriks multinode dengan Docker. Gitu. Dan di sini mungkin kita perkenalan dari segi environment Docker terlebih dahulu. Di sini ada beberapa file yang dibuat, ada Docker file, Docker Compose, dan juga ada setup SSH. Dan di sini mungkin kita mulai dari Docker file dulu. Di sini kita menggunakan Ubuntu. Kemudian di sini kita akan melakukan instalasi-instalasi seperti OpenMPI, SSH, dan juga sudo. Dan kemudian di sini kita melakukan penambahan user gitu ya. Di sini ada MPI user dan tentunya tanpa password supaya memudahkan dalam pengaplikasian karena belum butuh juga gitu. Dan kemudian kita melakukan pengopian dari program yang telah kita buat, yaitu program matrix, dan termasuk dengan setup SSH-nya. Dan SSH ini tentu akan digunakan untuk komunikasi antar node nanti gitu. Dan di sini juga kita menjalankan si MPI user aplikasinya uh, dan juga SSH-nya. Dan di sini juga kita memberikan izin kepada node nanti, ya MPI user, untuk mengakses file app output gitu. Karena di sini kita akan gunakan untuk menampilkan dan menyimpan file matrix dalam bentuk CSV. Dan selanjutnya kita lihat dari Docker Compose-nya. Di sini kita akan mendefinisikan working node yang ada. Dan di sini saya mendefinisikan 3 node terlebih dahulu. Dan semuanya menggunakan ports nah itu beda-beda gitu ya. Ada mulai dari 221 sampai 223. Dan kita menggunakan volume output app output yang dimana memiliki direktur yang sama di sini. Dan selanjutnya di setup SSH di sini kita melakukan gini. Kalau kalau tanpa setup ini mungkin bisa saja tapi dikerjakan secara manual di terminal gitu. Seperti key generate dan juga melakukan konfigurasi-konfigurasi SSH lainnya. Dan mungkin kita lanjut ke uh, dari segi algoritmanya. Jadi di sini tentunya diawali dengan inisiasi dari MPI-nya itu sendiri dan juga variabel-variabelnya. Kemudian juga ada pengecekan dari ordo matriksnya gitu ya, argumennya. Dan kemudian inisiasi matriks, lalu di sini juga ada pengisian matriks, dan di mana pengisian matriks di sini dilakukan secara random dengan batasan angka itu maksimal 10 supaya tidak terlalu besar angkanya. Dan dilakukan print matriks ini sebagai preview karena nanti juga akan disimpan matriksnya ke file gitu. Dan disimpan file, lalu karena di atas ada beberapa pembuatan folder dan file gitu ya, maka ada MPI barrier gitu supaya tidak langsung lanjut aja. Dan kemudian ada start time yang dimana ini digunakan untuk menghitung atau kalkulasi execution time. Dan kemudian ada MPI broadcast yang ini tidak kalah penting dalam matriks ini. Kenapa? Karena matriks itu kan di matriks keduanya itu digunakan semuanya gitu, satu ordo tuh dipakai untuk menghitung, makanya di broadcast. Dan broadcast ini akan dikirim ke seluruh proses karena tadi kita ada kurang lebih 3 proses, maka uh, akan dikirim ke tiga-tiganya seperti itu secara utuh. Dan kemudian di sini ada penentuan dan pembagian beban kerja. Di sini mulai dari rows per proses, lalu ada pembagian remindernya, dan di sini penentuan baris keberapa dia mulai dan berhenti kapan seperti itu. Ini juga dibagi gitu ya berdasarkan orang yang memiliki uh, tanggung jawab untuk menyelesaikan sisanya, baris sisanya atau tidak. Dan di sini kita inisiasikan lokal matriksnya gitu untuk perhitungannya di mana nanti akan dikumpulkan kembali. Dan selanjutnya di sini ada send count dan dispose yang mana ini digunakan untuk menentukan berapa banyak elemen yang dikerjakan oleh uh, nodes tersebut. Dan juga dispose itu digunakan untuk uh, di mana sih dia tuh mulai gitu. Elemen dari elemen keberapa dia itu mulai. Misalkan pembagiannya itu 88, maka send disperse disperse 0 itu dimulai dari 0 dan disperse 1 itu dimulai dari 8 seperti itu untuk gambarannya. Dan selanjutnya di MPI scatter yang dimana ini tuh udah dibagi-bagi prosesnya gitu ya ke ini kan matriks A itu kan terdiri dari beberapa baris dan
baris-baris tersebut akan dibagi-bagi ke tiap node sesuai dengan row per proses yang udah didefinisikan tadi, dan termasuk juga dengan jumlah elemennya. Dan di sini untuk untuk logik dalam mengalihkan gitu ya, mengalihkan matriksnya. Di sini kan ada lokal C, yaitu hasil gitu ya, sama dengan A plus sama dengan lokal A dikali B gitu. B itu kan tadi udah diterima secara utuh gitu ya, kayak gitu. Dan setelah semua dikalikan, maka akan dilakukan gathering gitu ya, dari seluruh proses yang ada. Dan di sini ada end time, yaitu menghitung uh, working time saat ini tuh berapa. Dan selanjutnya, setelah semua dihitung, maka selanjutnya adalah menampilkan. Di sini kita akan menampilkan execution time-nya, yaitu end time dikurang start time, dan juga akan ditampilkan matriksnya. Dan di sini ditulis juga filenya dan pembersihan memori-memori. Mungkin kita langsung saja ke menjalankan aplikasinya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menjalankan sampai ke node-nya gitu, ke kontainernya. Dan kita akan coba saja dengan API run dengan 3 worker, yang dimana di sini kita mulai dari 10. Nah, di sini tampil preview dari matriks A, matriks B, dan juga hasilnya, dan disimpan ke CSV dengan eksekusi waktu 0,02 detik. Ketika kita cek, maka ini ada 10 baris, 10 ordo ya, 10, dan ini hasilnya. Dan kita lanjut ke 100. Nah, dan 100 di sini berubah juga filenya gitu ya. Jadi 100 dengan execution time 0,012. Dan mungkin akan lebih terasa ketika mulai 1000. Dan ketika 1000 sedang diproses dalam perkalian dan sudah selesai dengan waktu eksekusi selama 4,2 detik. Dan di sini tampil 1000 ordonya gitu ya, 1000 baris dan juga 1000 kolom. Jadi dimana matriks saya itu bisa dikatakan persegi gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih dari program matriks yang telah saya buat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.